Berjumpa kembali bersama Bapak, Guru seterusnya. Pada kesempatan ini, di video pembelajaran hari ini, Bapak akan melanjutkan pembahasan modul 2, listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari, dan materi yang Bapak jelaskan adalah rangkaian seri. Nah, apa itu rangkaian seri? Nah, rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang pada intinya tidak memiliki percabangan atau penyusunan komponen-komponen listriknya secara berderet. Ya. Nah, contoh yang Pak berikan gambar seperti ini. Ya, ada 3 hambatan. Ya, ini namanya tidak ada cabang. Ya, atau berderet. Nah, ada 4 poin di rangkaian seri yang perlu kalian perhatikan. Sifat-sifat di rangkaian seri itu. Yang pertama, nilai rangkaian seri itu RS-nya itu atau R totalnya itu adalah jumlah dari ada berapa banyak R-nya. Ya, jumlah dari banyak R yang ada. Ya, R total atau RS-nya itu sama dengan R1 tambah R2 dan seterusnya sampai ada berapa banyak R-nya. Ya, itu poin yang pertama. Yang kedua, nilai arus atau kuat arus di setiap hambatannya sama besar. Jadi, kuat arus yang ada di R1, R2, R3 pada gambar ini ya, itu sama. Ya, jadi kuat arusnya sama. Berikutnya, poin yang ketiga, tegangan pada setiap hambatan adalah total atau jumlah dari tegangan di masing-masing hambatan tersebut. Jadi V totalnya atau V totalnya ini adalah V1 tambah V2 tambah V3 dan seterusnya. Kebetulan di sini hanya 3 jam, maka V1 tambah V2 tambah V3 itulah V yang ada di rangkaian seri. Ya. Nah, terakhir, rangkaian seri berfungsi sebagai pembagi tegangan. Ya, jadi fungsinya itu rangkaian seri. Tegangannya dibagi. Nah, jadi V1 dibagi, berbanding V2 berbanding Vn atau R1 berbanding R2 berbanding Rn. Nah, di modul yang Bapak berikan, Bapak kurang memberikan atau memasukkan poinnya yaitu rumus cepatnya. Ya, rumus cepat di pembahasan rangkaian seri. Terutama kalian mencari V1, V2 ya. Dan ingat di rangkaian seri kalian tetap harus ingat formula yang berhubungan dengan hukum Ohm. Ya, I sama dengan V per R. Kalau V-nya gimana rumusnya? I kali R. Kalau R ditanya V per I. Nah, ingat itu. Ya, jangan sampai kalian lupakan. Jadi, formula-formula yang sudah Pak bahas di video pembelajaran sebelumnya, kalian harus ingat karena formula tersebut akan berkelanjutan sampai di pembahasan modul terakhir ya. Seperti itu. Ya, jadi seperti ini. Nah, hanya saja beberapa contoh soal yang Pak berikan, Bapak masih menggunakan cara sederhananya karena jangkauannya masih bisa kalian gunakan secara sederhana. Meskipun cara cepat kalian juga bisa. Ya, Bapak hanya menampilkan di contoh soal ini hanya cara sederhananya aja. Ya. Nah, contoh soal yang Pak berikan hanya 2 di rangkaian seri. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal yang pertama dulu. Contoh soal yang pertama, ya Bapak hanya memberikan gambaran hambatan cuma 2 Pak cantumkan. Ya, di mana yang diketahui R1, R2 dan V-nya, tegangannya. Nah, pertanyaannya di sini adalah berapakah hambatan total R serinya? Kemudian kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut berapa? Kemudian tegangan di setiap hambatannya bagaimana? Nah, untuk menjawab soal ini, ingat bikin dulu diketahui nak R1 berapa, R2 berapa yang sudah diketahui, kemudian V-nya berapa. Jadi ada 3 poin yang sudah diketahui di sini. Ya, seperti yang digambar, R1, R2 dan V-nya. Nah, berikutnya ditanya hambatan total RS seperti yang dapat sampaikan bahwa hambatan total atau R serinya adalah jumlah dari banyaknya hambatan yang ada. Karena banyak hambatannya cuma ada 2, maka jumlahkan aja berapa angka yang tercantum di soal. Ini 2 sama 4, ya. Jadi RS sama dengan R1 tambah R2. Masukkan angkanya. Jadi 2 tambah 4 jadinya 6 ohm. Ketika proses hitung-hitungan, nggak usah masukkan satuannya, cukup di akhir nanti kita ketemu hasilnya. Ya.
Berikutnya, kuat arus yang mulai pada rangkaian. Nah, ingat hukum-hukumnya, formulanya ya, I sama dengan V per R, itu kalian pilih dasarnya. Masukkan V-nya, nah V-nya kan sudah ada tuh, 3 volt. Ya, 3 volt, berarti 3 per R. R yang masuk di sini adalah R totalnya, R serinya. Ya, jadi 3 dibagi 6. Nah, jadinya sama-sama bagi 3, jadinya 1 per 2, setengah. Jadi setengah itu kalau desimalnya adalah 0,5 ampere. Nah, berikutnya, tegangan di setiap hambatan. Nah, berapakah tegangan di setiap hambatannya? Nah, kata kuncinya kalian harus masuk ke poin penting. Di rangkaian seri itu apa yang sama? Nah, di rangkaian seri itu yang sama adalah kuat arusnya. Nah, jadi kuat arus yang ada di R1, R2 itu sama dengan kuat arus yang kalian ya di sini. Nah, di I sudah kalian temukan tadi 0,5. Jadi kuat arus di sini 0,5, di sini 0,5. Baru kalian masuk ke rumus. Untuk mencari V, ingat dari sini kalian banyak V sama dengan I kali R. Ya. Nah, V sama dengan I kali R. Ingat, karena di sini ditanyakan V1, maka V1 sama dengan I1 kali R1. Masukkan angkanya. I1 0,5, R1-nya 2. Jadi 0,5 kali 2 dapatnya 1 volt. Nah, berikutnya juga V2, ya rumusnya juga sama. V2 sama dengan I2 kali R2. Masukkan angkanya. I2-nya juga 0,5. Nah, R2-nya 4. 0,5 kali 4 dapatnya 2 volt. Nah, seperti itu anak-anak contoh soal yang pertama. Nah, contoh soal yang kedua, bapaknya balik posisi di mana bapaknya menambahkan hambatannya, tambahkan 1, kemudian yang di sini nggak diketahui. Kuat arusnya diketahui. Nah, seperti itu ya. Perhatikan contoh soal yang kedua, contoh soal yang terakhir ya. Nah, seperti itu gambarannya yang Bapak berikan. Nah, pertanyaannya adalah hambatan totalnya berapa? Kemudian sumber tegangan pada rangkaiannya itu gimana? Terus tegangan di setiap hambatannya gimana? Oke, seperti sebelum-sebelumnya, Bapak udah instruksikan, bikin dulu diketahui nak. R1 diketahui, R2, R3, dan I-nya. Pertanyaannya adalah hambatan totalnya. Ingat, hambatan total di rangkaian seri adalah jumlah dari banyaknya hambatan yang ada. Ya, S karena ada 3 hambatan berarti jumlahkan semua angka yang tertera di masing-masing hambatan. Jadi 6 ditambah 4 ditambah 2. Jadi hasilnya adalah 12 ohm. Berikutnya sumber tegangan. Untuk mencari V, tadi kan rumusnya V sama dengan I kali R. Ya, masukkan V sama dengan I kali R. R total atau R serinya berapa? R serinya udah kalian dapat 12, maka I-nya 10. 10 kali 12 dapatnya 120 volt. Jadi kuat tegangan pada rangkaian tersebut adalah 120 volt. Nah, sekarang pertanyaan adalah berapakah tegangan di masing-masing hambatan ini? Ya, ingat konsepnya. Konsep yang patahkan adalah di rangkaian seri yang sama apa? Yang sama itu adalah kuat arus. Maka di sini 10 ampere, 10 ampere, 10 ampere. Maka kalian bisa mencari V1-nya. V1 sama dengan I1 kali R1. Ya. V1 sama dengan I1 kali R1. I1-nya 10, R1-nya 6. Maka 10 kali 6 dapatnya 60 volt. Berikutnya juga V2 sama dengan I2 kali R2. Masukkan angkanya 10 kali 4 dapatnya 40 volt. Terakhir V3. V3 sama dengan I3 kali R3. Masukkan angkanya 10 kali 2. Dapatnya 20 volt. Nah, jadi kalau kalian jumlahkan seperti teorinya di rangkaian seri bahwa tegangan di rangkaian seri itu adalah jumlah tegangan yang ada di masing-masing hambatan. Itu harus sama. Jadi V1 60 ditambah 40 tambah 20 benar nggak 120? Ya pasti benar kalau kalian mengerjakannya sesuai dengan prosedur yang ada. Prosedur yang benar ya, maka hasilnya pasti sama. Nah, seperti itu cara mengecek cross-check-nya. Kalau kapan kalian temukan V1-nya ketika kalian jumlahkan tidak sama dengan V yang kalian sudah dapatkan, V di rangkaian seri, itu berarti kalian ada kesalahan menjawabnya atau proses kesalahan di proses hitung-hitungannya. Ya, seperti itu anak-anak, 2 contoh soal Pak rasa sudah cukup. Ya, semoga di video kali ini apa yang Pak sampaikan kalian mengerti. Jadi ingat, kalian harus berusaha. Apa yang Pak berikan, tolong kalian tindak lanjuti. Ya, dengan cara apa ya kalian pelajari. Ya, nah itu yang bisa Pak sampaikan di video berikutnya. Bapak akan menyiapkan video pembelajaran tentang
pembahasan rangkaian paralel. Nah, untuk video pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya.